Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Nurul Aminatul Zuhria dari SMK Negeri 1 Sampang, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan pendampingan individu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sampang. Saya mendukung calon guru penggerak di SMK 1 Sampang ini angkatan 10, yaitu Ibu Nurul Aminatul Zuhria. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdullah. Saya pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sampang. Nah, hari ini saya akan melakukan pendampingan individu kedua membersamai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Nurul Aminatul Zuhria. Saya Subianto, monef di PI 2 angkatan 10. Kebetulan monef saya ada di SMKN 1 Sampang. Alhamdulillah, saya sangat senang karena kepala sekolah, koordinator PP dan CDP sangat welcome, dan teman-teman sejawat atau rekan sejawat CDP sangat mendukung dari kegiatan CDP itu sendiri, utamanya dalam pendampingan individu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN 1 Sampang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Subianto, tim monitoring dari BBGP Jawa Timur, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sampang, yaitu Ibu Nurul, dan beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMKN Negeri 1 Sampang. Baik, ini kita masuk ke bagian inti. Saya mohon Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya sejenak melengkapi kalimat rumpang cita-cita kita untuk murid. Seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu memiliki impian terhadap murid kita. Dan mohon Bapak Ibu melengkapi 2 kalimat pertama, kalimat rumpang tentang cita-cita kita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bla bla bla. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bla bla bla. Saya kasih kesempatan untuk siapa? Apa diberi waktu dulu? Diberi waktu dulu ya. Oke. Ada 6 kalimat rumpang. Apa saya kasih bocoran untuk yang kedua dan ketiga? Atau cukup yang pertama ini dulu Bapak Ibu? Lanjut ya. Ya, yang kedua. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ini pertanyaan 3 dan 4. Bukan pertanyaan ya, mohon maaf. Ini kalimat rumpang ketiga dan keempat yang harus kita lengkapi. Dan yang 5-6, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kembali ke yang kalimat rumpang pertama dan kedua. Siapa ya yang mau menjawab duluan?
kira-kira? Ada yang mau raise hand dulu atau saya tunjuk? Dari sini ya Pak ya? Oke, request dari sini, monggo. Pertama ya, kita memimpikan murid-murid yang menurut saya yang kompeten ya, karena jurusan kejuruan, sekolah kejuruan, jadi kompeten pada bidang keahliannya. Itu menurut saya. Gimana perasaan setelah merasakan monitoring dari BPDB? Alhamdulillah perasaan saya itu sekarang lega. Akhirnya kegiatan isi dan prakarsa perubahan di sekolah saya sukses. Terus untuk nanti kita membahas tentang komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi tentunya karena di sini sudah ada guru penggerak, tandanya merintis yang biasanya ada di federasi. Namun karena sini sudah sudah ada guru penggerak, nah, saya ingin tahu seperti apa gambaran komunitas praktisi yang ada di sini yang sudah ibu lakukan atau ibu ikuti, dan pengaruh ibu di sana sebagai apa? Seperti itu. Untuk komunitas praktisi, karena saya di sini guru bahasa Inggris, guru pengajar mapel bahasa Inggris, jadi komunitas praktisi yang saya ikuti adalah kegiatan IPB sekolah, lebih tepatnya IPB mapel bahasa Inggris. Dan saya posisinya di kegiatan tersebut hanya sebagai anggota, namun meskipun anggota saya tetap memberikan peran saya karena saya mempunyai kebiasaan melakukan sesuatu lebih awal daripada teman-teman saya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mereka butuhkan, alhamdulillah saya bisa berbagi seperti praktek pembelajaran, kemudian ilmu-ilmu tentang aplikasi-aplikasi yang mungkin teman-teman saya tidak dapatkan seperti itu. Terkait pembelajaran modul 1, terkait pembelajaran modul 1.1, 1.2, dan 1.3 itu sudah belajar apa saja yang sudah ibu pelajari, dan ada koneksi ya 1.1, 2, sama 1.3. Alhamdulillah untuk materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tentunya semuanya sangat bermanfaat bagi saya pribadi sebagai pendidik di sekolah ini. Untuk modul 1.1 kan tentang filosofi pemikiran belajar wawancara tentang pendidikan nasional, itu merubah mindset saya yang awalnya lebih ke teacher center, sekarang lebih ke student center. Artinya kita lebih mementingkan kebutuhan murid, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berguna pada murid. Kemudian untuk modul 1.2 di situ menjelaskan tentang nilai dan peran penggerak. Di situ saya juga mulai paham bahwasanya kita memiliki nilai dan itu harus kita terapkan di sekolah. Kolaboratif, berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan inovatif. Jadi kelima nilai peran guru penggerak itu harus benar-benar kita mampu terapkan kepada siswa kita, karena target kita hanya mengutamakan penampilan siswa dan siswa atau murid. Kemudian yang ketiga modul 1.3 berbicara tentang fungsi guru penggerak. Itu alhamdulillah saya mulai belajar bahwasanya setiap pendidik harus memiliki mimpi, harus mempunyai cita-cita, harus mempunyai harapan. Sehingga ketika kita sudah mempunyai harapan, maka kita mempunyai usaha untuk mewujudkannya melalui prakarsa. Dan di situ saya sudah mengenal yang namanya pendekatan inisiatif. Saya tahu bagaimana istilahnya tadi mewujudkan visi yang menjadi anak-anak saya kepada murid-murid saya, menemukan hal-hal positif, kemudian bagaimana menerapkannya, mewujudkannya menggunakan tahapan belajar. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana, dan eksekusi. Itu ada satu yang mungkin jangan sampai lepas itu ya. Harus ada kolaborasi. Atap. Oh iya, saya juga harus memperhatikan atap, ada aset di atas tangan, kemudian apa yang harus dilakukan aksinya, dan juga yang terakhir pembelajaran yang bisa diambil. Selanjutnya ibu kan sudah dapat dukungan dari sekolah, tentu ada tantangan. Nah, tantangan apa selama
jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang Ibu dapatkan. Terus bagaimana ini mengatasi tantangan ini? Untuk tantangan yang saya hadapi Pak, sebenarnya semua tantangan itu pasti dimiliki. Namun saya berusaha sebisa mungkin tantangan itu bisa saya pegang dan saya bisa atasi. Yang paling sangat terasa adalah ketika saya harus melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak ini berhubungan dengan jam mengajar. Itu yang paling berat. Karena saya mempunyai kebiasaan tidak ingin meninggalkan murid di situasi apapun. Namun karena pendidikan guru penggerak juga wajib bagi saya berarti saya harus bisa istilahnya membagi waktunya harus saya kontrol. Jadi cara mengatasinya cuma ketika saya mengikuti kegiatan PGP, terutama yang melakukan kolaborasi, saya akan melaksanakan itu dan telah melaksanakan itu di kontrol sambil itu melaksanakan itu.